Tes tes tes, cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman di channel saya. Oke, kita langsung aja ya. Kali ini market kripto kembali koreksi ini. Bahkan Bitcoin untuk hari ini dia koreksi hampir 3%. Tentu juga altcoin atau koin-koin lain selain Bitcoin akan mengalami koreksi ya. Karena mungkin pengaruh dari Bitcoin yang koreksi. Nah, kita lihat di sini mostly memang koreksi di sekitar ya rata-rata 4% sampai 5% lah. Di sini market hari ini, khususnya hari ini ada perubahan. Setelah kemarin kan masih sideways ya. Juga di video sebelumnya saya sudah mewanti-wanti nanti ketika sebelum halving biasanya akan ada penurunan. Namun penurunan ini masih dikatakan normal ya. Jadi ketika di video sebelumnya saya membahas tentang exit liquidity dari Bitcoin ya, dari investor-investor besar. Nah, kalau sekarang ini belum termasuk ke dalam exit liquidity karena ini masih dikategorikan koreksi wajar ya. Kalau kita lihat sekarang untuk market semua pada merah, ada beberapa ya koin-koin seperti ini juga saya nggak tahu nih, core ini kenapa bisa naik sampai 62% ya. Kita coba cek 24 jam. Nah, di sini core nih. Saya coba cek dulu. Oke. Kenapa dia bisa? Nah, kalau kita lihat untuk hari ini dia naik begitu masif ya. Dimulai dari jam berapa nih? Malahan dari jam 10 tadi ya. Jadi baru-baru naik. Saya juga belum sempat tahu nih dia ada news apa, tapi di sini memang untuk news si token core sendiri banyak ya. Di sini kayaknya news-news memang sentimen positif semua. Salah satunya juga ada launch di Chinese government untuk public blockchain, ya mungkin itu juga bisa jadi sentimen untuk si core. Tapi dia naiknya sendiri ya dan cukup tinggi, artinya nggak normal lah, ada sentimen yang memang membuat dia naik begitu tinggi, bukan behavior dari pasar. Nah, kembali ke market yang kali ini didominasi penurunan, terutama juga Bitcoin turun hampir 3%. Nah, kenapa ini terjadi gitu ya? Ini itu ada semacam konferensi pers, ada pengumuman data untuk manufaktur Amerika gitu ya. Naik atau turun. Jadi nah di sini kalau kita lihat data tersebut melebihi dari ekspektasi, artinya ada kenaikan di data PMI manufaktur untuk Amerika. Nah, di sini ada perkiraan. Jadi di sini ekspektasinya 4,8, 48,5%. Kemudian aktualnya 50, jadi ada kenaikan dari ekspektasi. Nah, biasanya ketika ada kenaikan dari ekspektasi, ini akan berpengaruh terhadap terutama dolar ya, falas. Jadi dolar Amerika biasanya akan turun, kemudian juga aset-aset seperti emas atau safe haven lainnya itu akan turun juga. Nah, ini mengakibatkan pasar kripto juga hari ini turun karena kripto sudah masuk ke dalam aset ya, atau ada yang menyebut juga khususnya untuk Bitcoin itu masuk ke dalam aset safe haven. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin kurang lebih market kripto ada penurunan atau retest atau rejection lah. Nah,
data ini sendiri kenapa bisa berpengaruh gitu ya, berpengaruh terhadap aset-aset seperti emas gitu ya. Nah, jadi analoginya atau penjelasan singkatnya mungkin jadi ketika PMI manufaktur AS ini naik, nah ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur AS ini sedang mengalami pertumbuhan yang cukup kuat gitu ya. Nah, atau juga bisa disebut ekonomi AS ini sedang lebih positif. Maka reaksi pasar terhadap data ini biasanya beragam nih. Tapi ada beberapa alasan umum mengapa aset seperti emas turun sementara dolar nih naik. Mungkin yang pertama karena kenaikan ekspektasi bunga. Ketika manufakturnya naik, suku bunga juga akan naik. Nah, jadi kan rumusnya kalau suku bunga naik, aset-aset safe haven itu bakal ditinggalkan. Investor-investor atau trader, ya investor lah khususnya, akan melihat dia nyimpen di bank aja sudah cuan gitu karena suku bunganya tinggi nih. Nah, jadi biasanya ditarik semua dari safe haven disimpan di bank karena mereka dengan suku bunga tinggi aja udah cuan. Nah, itu juga menjadi alasan kedua ya penurunan permintaan terhadap safe haven. Jadi ketika Bitcoin-nya turun, gua ya pemikiran simpelnya gua nggak akan dulu deh masuk ke Bitcoin, gua mending masuk ke rekening aja deh karena suku bunganya akan naik nanti. Itu. Kemudian juga ini bisa jadi pengaruh untuk sentimen terhadap pertumbuhan ekonomi global karena memang Amerika ini seperti Bitcoin-nya kalau di kripto ya. Jadi salah satu ekonomi terbesar atau acuan juga. Jadi ketika eh, Amerika naik nih, itu juga akan berdampak untuk investor-investor di negara-negara lain seperti di Indonesia. Contohnya saya mungkin melihat dolar yang naik, gue mending nabung di dolar dulu deh. Kalau di rupiah gue kan turun. Nah itu secara tidak langsung nanti rupiahnya akan makin melemah ya. Nah terlihat juga eh, dengan kenaikan ini gitu ya, rupiah juga jadi turun sekarang nih. Sekarang rupiah sudah hampir ke 16 dolar, 16.000 dolar. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang memang membuat pasar kripto ini turun ya. Jadi teman-teman juga jangan terlalu panik. Kita coba langsung ke technical analysis ya. Kita pengen tahu Bitcoin sekarang ada di level berapa dan masih worth untuk di hold atau enggak ya. Oke, kita langsung masuk ke nah ini nih, kita udah masuk ke market outlook Bitcoin. Kita masuk ke per daily dulu. Oke, nah di sini kan ada penurunan ya, lumayan tinggi. Namun kalau secara grafik dia masih mengikuti tren sebetulnya. Jadi dia belum turun drastis juga. Juga kalau dilihat dari Fibonacci, dia sebetulnya ada di golden ratio nih, ada di titik baik untuk memborong. Nah ini balik lagi ke teman-teman. Apakah teman-teman melihat sentimen ini atau kejadian ini adalah opportunity atau kesempatan atau malah menjadi ketakutan yang berlebih gitu ya. Jadi monggo itu dianalisa lagi masing-masing. Nah, namun tetap untuk prediksi saya ini Bitcoin akan naik dulu dan breakout dulu. Baru di situ teman-teman harus waspada. Itu akan terjadi exit liquidity. Itu menurut saya, itu murni menurut saya. Kalau sekarang ini belum dikatakan exit liquidity karena memang ini hanya sentimen dari data dari ekonomi makro lah. Ini apa ya? Trigger yang dibuat karena ada ekonomi makro lah. Intinya ini
sebabnya dari sini. Jadi bukan cukong-cukong yang jual barang. Nah, yang bahaya itu. Cukong yang membuang barang banyak. Jadi cukong yang sudah tinggi, barangnya dijual semua. Nah, itu akan sangat bahaya terhadap market. Kita lihat aja nih sekarang Bitcoin turun 3% aja, market langsung runtuh ya. Market langsung hampir semua merah. Dan penurunannya juga kita lihat nih di sini hampir 5% semua ya, rata-rata 5-6%. Gitu. Nah, tapi balik lagi, menurut saya ini tidak akan berlangsung lama. Karena ini hanya pengaruh sedikit aja, eh, bukan sesuatu yang terlalu ditakutkan lah. Gitu ya. Namun balik lagi ya, tetap teman-teman yang menentukan mau dibawa kemana. Oke, untuk penutupan, saya melihat ini nih. Saya pengen melihat Fear and Greed Index. Jadi Fear and Greed Index di hari kemarin atau di video kemarin, ini levelnya masih di 80, which is 80 kurang kayaknya. Soalnya kemarin masih di greed, belum extreme greed. Nah, sekarang sudah mulai masuk extreme greed. Nah, seperti yang di video sebelumnya saya katakan, teman-teman harus waspada ketika sudah mulai masuk extreme greed, terus nilainya sudah masuk ke 90-an. Ini teman-teman harus mulai cari-cari harga untuk take profit dulu ya. Gitu. Oke, segitu aja paling video kali ini. Mohon maaf, videonya lumayan panjang. Gitu aja, nanti untuk video pembahasan selama Bitcoin sebelum halving nih, 20 hari sebelum halving, saya akan mungkin akan lebih intensif ya membahas Bitcoin dan market crypto. Juga mungkin saya akan kasih info-info jika ada news atau sentimen apapun dari ekonomi makro. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga teman-teman tetap slow ya, tetap santuy, tetap menunggu halving dengan enjoy, dan tetap juga disiplin terhadap trading plan yang sudah dibuat. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.